Coba amati gambar di layar. Kenapa jalan tersebut dibuat berbelok-belok? Ternyata jalan tersebut berhubungan dengan konsep pesawat sederhana. Apa itu konsep pesawat sederhana? Halo anak-anak, apa kabar? Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Baik, bersama saya Bapak Berton Silalahi, kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apakah kamu sudah siap? Baik, mari saksikan video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita melalui video pembelajaran dan demonstrasi tentang pesawat sederhana, peserta didik dapat menjelaskan pesawat sederhana dengan benar serta mengamalkan nilai hidup sederhana. Yang kedua, melalui video pembelajaran dan penjelasan tentang pesawat sederhana, peserta didik dapat membedakan jenis pesawat sederhana dan keuntungan mekaniknya serta mengamalkan nilai hidup sederhana. Pesawat sederhana, pengertiannya, segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Apa sih manfaat pesawat sederhana? Manfaat pesawat sederhana, yang pertama, memudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua, menghemat waktu dalam pekerjaan manusia. Yang ketiga, lebih aman. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring, seperti pada gambar. Yang ketiga, katrol. Ya, ini sering kamu jumpai jika pernah kamu melihat sumur. Ini biasanya digunakan. Kemudian yang keempat, roda berporos. Ya, ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya roda mobil, roda sepeda motor, roda sepeda, dan lain sebagainya. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Apa itu tuas atau pengungkit? Tuas dapat berupa batang yang bergerak pada sebuah titik tetap yang disebut titik tumpu. Kira-kira apa besaran yang ada di sana? Jadi ciri-ciri dari tuas itu ada beban, ada kuasa, dan ada titik tumpunya. Keuntungan mekaniknya atau keuntungan mekanisnya sama dengan berat beban atau beban dibagi dengan gaya kuasa. Ada lengan kuasa atau LK, ada lengan beban atau LB. Lengan kuasa itu jarak antara kuasa terhadap titik tumpu. Kemudian lengan beban itu jarak antara beban dengan titik tumpu. Ya, bisa dilihat persamaannya seperti pada layar. Selanjutnya, jenis-jenis tuas. Yang pertama ada tuas jenis pertama. Contohnya seperti jungkat-jungkit, kemudian tang. Tuas jenis pertama ini memiliki titik tumpu di antara kuasa dan beban. Ya, kuasa dan beban. Kemudian, tuas jenis kedua, contohnya gerobak, di mana bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Itu tuas jenis kedua. Yang ketiga, tuas jenis ketiga. Contohnya adalah hektar atau spekter, di mana kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Nah, itu dia jenis-jenis tuas. Selanjutnya, contoh soal mengenai tuas atau pengungkit. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah berat beban yang diangkat oleh gaya kuasa sebesar 100 Newton supaya posisi tuas minimal seimbang? Maka yang pertama kamu harus memahami apa yang diketahui dari soal. Diketahui panjang beban atau panjang lengan bebannya sama dengan 2 meter,
Ingat, lengan beban itu adalah jarak beban terhadap titik tumpu. Kemudian panjang lengan kuasanya atau LK-nya sama dengan 5 meter. Ingat kembali bahwa LK itu atau lengan kuasa itu adalah jarak kuasa terhadap titik tumpu, yaitu sebesar 5 meter. Kemudian F, yaitu gaya kuasa 100 Newton. Yang ditanya adalah berapakah berat bebannya supaya posisi tuas minimal seimbang. Ya. Maka kita lihat rumusnya yang sebelumnya bahwa W dikali LB, artinya berat beban dikali panjang lengannya sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasanya terhadap titik tumpu. Maka masukkan nilainya masing-masing. W dikali LB 2 meter sama dengan 100 Newton dikali 5 meter. Maka diperoleh 100 kali 5, 500 Newton meter dibagi 2 meter. Maka hasilnya adalah 250 Newton. Selanjutnya mengenai bidang miring. Ya. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. Misalnya memindahkan barang ke truk, biasanya menggunakan bidang miring. Atau memindahkan timbangan yang sangat atau barang-barang yang sangat berat, biasanya menggunakan bidang miring. Atau jalan di pegunungan atau jalan di dataran tinggi, biasanya dibuat jalannya berbelok-belok. Tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil gaya yang digunakan untuk menaiki jalan tersebut. Ada besaran-besaran dari bidang miring, ya. Ada berat beban W, ada gaya kuasa itu F, kemudian ada panjang bidang miring S, kemudian ada tinggi bidang miring yaitu H. Persamaannya sama dengan gaya dikali panjang bidang miring sama dengan berat beban dikali dengan tinggi dari bidang miring itu. Atau keuntungan mekanisnya sama dengan W per F sama dengan S per H. Selanjutnya contoh soal berkaitan dengan bidang miring. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini sebuah ban atau benda didorong menaiki truk, di mana panjang bidang miringnya adalah 5 meter dan tingginya adalah 3 meter. Berat bebannya adalah 100 Newton. Yang ditanya adalah, tentukan besar gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Maka pembahasannya, ingat kembali, kamu harus memahami soal ini dulu, baru buat diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Diketahui panjang bidang miring S 5 meter, hanya 3 meter, W-nya berat bebannya 100 Newton. Kemudian yang ditanya adalah gaya kuasanya yang digunakan untuk mendorong beban tersebut. F-nya. Maka masukkan nilainya. F dikali S sama dengan W dikali H. Masukkan nilainya. F dikali 5 meter sama dengan 100 Newton dikali 3 meter. Maka F sama dengan 60 Newton. Selanjutnya, katrol. Katrol adalah salah satu pesawat sederhana yang bekerja berdasarkan putaran, ya. Contohnya seperti pada gambar, di mana memiliki katrol tetap, ya. Ini untuk mempermudah pekerjaan manusia mengangkat ban. Atau misalnya kalau ada sumur, biasanya yang digunakan adalah katrol, ya. Di mana katrolnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya macam-macam katrol. Macam-macam katrol, ada katrol tetap. Bisa dilihat seperti pada gambar. Katrol tetap dikatakan memiliki posisi yang tetap, di mana keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Kemudian katrol bergerak atau sering juga disebut dengan katrol bebas. Jadi lihat seperti pada gambar, katrolnya bebas, tidak tetap pada posisi. Keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Selanjutnya katrol gabungan. Bisa dilihat seperti pada gambar, ya. Katrol gabungan itu adalah katrol gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas atau bergerak. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah tali yang menopang beban, ya. Bisa dihitung nanti jumlah talinya yang menopang beban. Itulah keuntungan mekanisnya. Baik, sebelumnya keuntungan mekanis itu adalah perbandingan antara beban dengan gaya kuasa atau lengan kuasa dengan lengan beban. Ya, itu dia keuntungan mekanis. Jika semakin besar keuntungan mekanisnya,
maka gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda semakin kecil, ya. Jadi keuntungan mekanis ini tolok ukur apakah gaya yang digunakan semakin kecil atau semakin besar. Kemudian contoh soal mengenai katrol bisa dilihat gambar di bawah ini, di mana ada beban 50 kg ditarik menggunakan katrol tetap, ya. Maka berapakah gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban tersebut? Maka yang pertama harus kamu buat dulu diketahui massa sama dengan 50 kg. Berapakah F-nya? Maka ingat kembali katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kuasa sama dengan berat beban. Ya, maka gaya kuasa sama dengan massa dikali gravitasi. Kenapa massa dikali gravitasi? Ingat konsep berat. Berat itu adalah massa dikali gravitasi. Maka kita cari nilai gaya kuasanya dari persamaan massa dikali gravitasi. Nilainya sudah ada. Massanya 50 kg, percepatan gravitasinya 10. Itu dari mana? Itu ketetapan. Ya, nilai percepatan gravitasi bumi itu bisa 9,8 meter per sekon pangkat 2 atau bisa 10 meter per sekon pangkat 2. Karena ini dalam bentuk perkalian atau perhitungan, supaya lebih gampang kita gunakan nilainya 10 meter per sekon pangkat 2. Maka hasilnya adalah 500 Newton. Selanjutnya, roda berporos. Ya, apa itu roda berporos? Roda berporos adalah pesawat sederhana yang berbentuk bundar dengan poros di bagian tengahnya. Contohnya bisa dilihat ya pada gambar. Ada sepatu roda, kursi roda, dan juga ada ban sepeda motor, ban mobil, dan lain sebagainya. Ya, ingat berbentuk bundar dengan poros di bagian tengahnya. Itu dia roda berporos. Baik, selanjutnya penerapan pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Ya, bisa dilihat pada gambar. Ternyata pada leher kita juga menggunakan konsep pesawat sederhana. Demikian juga pada saat kita menjinjit, pada saat kita memegang beban, atau misalnya pada saat olahraga barbel. Ya, itu juga menggunakan prinsip pesawat sederhana. Kira-kira prinsip pesawat sederhana seperti apa? Nah, bisa dilihat pada gambar. Ternyata pada leher kita, pada saat kita menengadah ke atas atau ke bawah, kita itu menggunakan prinsip tuas jenis pertama, ya, di mana titik tumpunya berada di tengah, ya, berada di antara beban dan kuasa. Kemudian pada saat kita menjinjit, kita menggunakan prinsip tuas jenis kedua, di mana titik bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa, di mana titik tumpunya berada di ujung jari kaki. Kemudian yang selanjutnya, pada saat kita mengangkat barbel, itu menggunakan tuas jenis ketiga, di mana kuasanya berada di antara titik tumpu dan bebannya. Ternyata pesawat sederhana ini juga berkaitannya dengan kehidupan kita, khususnya dalam sistem gerak manusia. Untuk latihan ini sebagai memperdalam atau menguasai rumus-rumus di dalam pesawat sederhana. Kamu bisa mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3. Baik, demikianlah pembelajaran kita mengenai pesawat sederhana. Bapak berharap anak-anak kami mampu menjelaskan tentang pesawat sederhana dan juga bagaimana penerapannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Sampai jumpa, salam SFI.